Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita 15 buah mobil milik mantan anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024 Satori alias AT dalam penggeledahan yang dilakukan pada 1 hingga 2 September 2025. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Rabu 3 September, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan belasan unit kendaraan roda 4 tersebut menjadi barang bukti dalam kasus penyaluran dana tanggung jawab perusahaan atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Budi menyebut bahwa kendaraan itu disita dari showroom mobil milik tersangka yang dibangun dari hasil korupsi CSR BI dan OJK tahun 2020-2023. Mobil-mobil tersebut masih dititipkan di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Aliran dana program sosial ini kemudian dialihkan, ya. Salah satunya adalah untuk membuat showroom begitu ya oleh saudara tersangka ST ini, sehingga untuk upaya pemulihan keuangan negaranya, terlebih perkara ini juga sudah menetapkan saudara ST ini tidak hanya terkait dengan dugaan TPK-nya, tapi juga dikenakan dengan pasal TPPU. Budi menegaskan KPK tak hanya melakukan penyitaan di showroom mobil milik tersangka Satori, tetapi juga akan terus mendalami penelusuran dan melacak aset-aset lainnya untuk pemulihan keuangan negara. Dari Jakarta, Cahya Sari, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyoroti pentingnya peran kebudayaan dalam membentuk masa depan. Forum Culture Heritage Art Narrative Diplomacy and Innovation 2025 mengangkat tema Culture for the Future, mengajak kolaborasi lintas negara dalam membangun ekosistem budaya yang inklusif dan berkelanjutan. Menbud Fadlizon, Wamenbud Giring Ganesa, bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan Gubernur Bali Wayan Koster membuka Forum Internasional Candi 2025 Rabu siang di Sanur Denpasar, Bali. Fadlizon menekankan budaya sebagai alat pemersatu. Budaya menghubungkan manusia lewat kisah, nilai, dan ekspresi bersama yang mengingatkan tentang kemanusiaan. Dalam forum ini, Kementerian Kebudayaan juga melakukan pertemuan bilateral dan perjanjian kerjasama bidang kebudayaan dan kreatif dengan sejumlah negara, yakni Singapura, Zimbabwe, dan Iran. Kita harapkan akan banyak hal yang konkret yang akan kita lakukan ke depan. Jadi ini juga saya kira sangat penting sebagai jembatan untuk bagaimana budaya Indonesia ini bisa menjadi selain dikenal juga kita kembangkan dan kita manfaatkan. Ke depan kita sekarang sedang bicara tentang cultural and creative industry. Ya, mungkin kerjasamanya nanti konkretnya banyak, film, ada musik dan juga ada tradisi dan lain-lain. Selain itu, mewakili generasi muda dalam forum Candi, pemudi asal Palestina Jana Abu Salsa menyuarakan peran pemuda dalam menjaga budaya sebagai identitas sekaligus membawa pesan perdamaian. Culture is the language of identity. It is our identity. So everywhere I go, whenever I travel somewhere, I need to bring something from Palestine because I need to embrace the Palestinian culture. So this topic about the youth embracing culture really touched my heart because it just talked about my own people, our own suffering. So my message to all the youth around the globe, please embrace your own culture. It is your language, it is your identity. Just take it by heart. Forum Candi 2025 menghadirkan delegasi dari 40 negara berlangsung pada 3 hingga 5 September. Kegiatan juga menghadirkan sejumlah pameran produk tradisional, juga pameran Magnum Opus of Indonesia Culture. Pameran yang menampilkan kekayaan warisan budaya bangsa melalui museum dan cagar budaya serta balai pelestarian kebudayaan. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Aparat Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Ditreskrimsus Polda NTT pada 2 Agustus lalu menangkap 2 tersangka penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis solar di perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
Kedua tersangka berinisial HK sebagai kapten kapal dan SF sebagai kepala kamar mesin ditangkap di atas kapal tanker yang berisi BBM bersubsidi jenis solar dengan kapasitas tampung 220.000 liter. Direktur Kriminal Khusus Polda NTT, Kombes Pol Hans R. Irawan, di Kupang, Rabu 3 September mengatakan, saat diperiksa, BBM yang berada di atas kapal tersebut sudah dijual ke kapal-kapal pinisi di Labuan Bajo. Terhitung sejak Maret hingga Juni 2025, terjual 40.000 liter dengan keuntungan yang diraup mencapai sekitar 1 miliar rupiah. BBM yang ada di kapal tersebut ada kurang lebih 180.000 liter yang seharusnya apabila belum diperjualbelikan itu ada 220.000 liter. Jadi sudah dilakukan penjualan BBM ini sebanyak kurang lebih 40.000 liter. Ya. Kemudian posisi kapal sekarang ini ada di Labuan Bajo. Kami perlihatkan kepada rekan-rekan, ini fotonya kapalnya ya yang sudah kita amankan di Labuan Bajo, di perairan Labuan Bajo. Hans menambahkan, kedua tersangka menjual BBM bersubsidi jenis solar itu dengan harga mulai dari Rp16.000 hingga Rp18.000. Dia juga menyebut proses penyelidikan terhadap kasus ini tidak hanya di wilayah NTT, tetapi hingga ke Sulawesi Utara, bahkan sampai Jakarta untuk mengungkap dalang di balik penyalahgunaan BBM tersebut. Kepala Polda NTT, Irjen Pol Rudi Darmoko mengatakan, keberhasilan pengungkapan kasus itu merupakan komitmen pihaknya dalam menjaga ketersediaan serta distribusi BBM bersubsidi, serta melindungi perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Timur. Komitmen Polda NTT, kita akan menindak tegas pelanggaran-pelanggaran terkait tentang penyalahgunaan BBM. Ya, sebagai contoh termasuk kasus ini, kita akan tindak lanjuti sampai proses ke pengadilan. Demikian. Jadi tidak ada tebang pilih bagi kami akan luruskan. Kapolda NTT berharap dengan adanya pengungkapan tersebut memberikan efek jera bagi mafia-mafia BBM yang ada di wilayah hukumnya. Kedua tersangka diduga melanggar pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 60 miliar rupiah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Cornelis KH, Kantor Berita Antara, mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok anti cocok, anti caplok.
Pemerintah Kota Solo melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Dispangtan membagikan 1.100 kuota vaksin rabies gratis bagi hewan peliharaan seperti anjing dan kucing mulai Agustus hingga September 2025. Program ini digelar secara bertahap di 15 kelurahan Kota Solo guna mencegah penyebaran rabies, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan hewan. Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani, saat meninjau lokasi vaksinasi rabies gratis di Kelurahan Sumbar pada Rabu 3 September mengatakan, program ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot Solo dalam menjaga kesehatan masyarakat sekaligus memastikan hewan peliharaan warga tetap sehat. Astrid mengimbau warga untuk memanfaatkan program vaksinasi rabies gratis yang dilakukan oleh tim medis Dispangtan dengan pelayanan jemput bola. Seperti kita tahu, hampir semua rumah tangga di Kota Surakarta memiliki hewan peliharaan, dan bagi kami memastikan juga seluruh masyarakat Solo ini sehat. Begitu juga dengan hewan-hewan di sekitarnya, karena kalau tidak kita perhatikan juga bisa menjadi salah satu sumber penyakit ya, yang bisa kita hindari, antisipasi juga tidak hanya untuk hewannya tetapi juga untuk masyarakat. Khususnya bagaimana kita menghimbau untuk masyarakat semuanya menjaga lingkungan yang sehat. Salah seorang warga, Aulia Rahmawati, mengaku senang bisa memanfaatkan layanan vaksinasi rabies gratis dari Dispangtan. Ia berharap ke depan Pemkot juga bisa melayani pensterilan hewan peliharaan. Yang jelas ini sangat membantu ya, apalagi buat yang punya kucing banyak itu kan, soalnya ya vaksin itu kan juga nggak murah gitu loh Mbak. Kalau Ibu sendiri rajin vaksinasi? Baru ini sih. Kalau biasanya kalau vaksinasi itu berapa sih untuk satu hewan itu? Kalau untuk satu hewan sekitar 150-an itu Mbak. Kalau saya sih berharapnya selain program vaksin itu nanti juga ada program steril ya buat kucing-kucing, terutama kalau untuk kucing-kucing yang jalanan itu loh Mas. Selain vaksinasi, Dispangtan juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan rabies, perawatan hewan yang sehat, serta tata cara penanganan pertama apabila terjadi gigitan hewan. Dengan adanya program ini, Pemkot berharap target eliminasi rabies dapat tercapai lebih cepat, sekaligus menciptakan kota yang lebih sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh warga. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Sebab kebakaran ini ya, kebakaran mungkin terjadi arus listrik Pak. Akibat angin kan gede tadi, ini cepet nyamber. Api ini cepet ngerembet ke atap-atap keluarga. Sebagian besar sih kayak gitu aja Pak kabarnya. Kurang lebih 16 unit rumah. Dan jadi sebabnya sih arus listrik yang jelas tadi.